kita sudah sampai ke SKL 03, yaitu tentang GLB dan GLBB. Ya, sekarang materi pertama adalah tentang jarak dan perpindahan. Perhatikan. Seorang anak berlari dari posisi A, ya, dari posisi A, kemudian ke B, kemudian dia berbalik arah ke C, seperti gambar. Tentukan jarak dan perpindahan. Jawab. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, jaraknya adalah panjang AB dilanjutkan dengan BC, yaitu AB plus BC. Nah, AB adalah 6 meter, BC adalah 2 meter. Maka jarak yang ditempuh anak adalah 8 meter. Sekarang, apa yang disebut dengan perpindahan? Perpindahan adalah vektor dari posisi awal ke posisi akhir. Itulah perpindahan. Perhatikan, dari A ke C itu adalah 4 ke kanan. Maka perpindahannya adalah XC min XA. XC adalah 4, XA adalah 0, maka 4 meter ke kanan. Itu adalah perpindahan. Jadi, soal ini bisa menjelaskan ke kamu apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Sekarang lanjut. Oke, sekarang saya hapus. Soal nomor 2 sekarang. Sebuah mobil mula-mula bergerak ke timur dengan sejauh 4 km. Perhatikan, dia awalnya ke timur sejauh 4 km. Kemudian belok ke selatan sejauh 3 km. Kemudian dia ke selatan 3 km. Tentukan jarak dan perpindahan. Oke? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti 4 meter ditambah 3 meter. Nih, sama dengan 7 meter. Terus perpindahan. Perpindahan adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Perhatikan. Maka panjang sisi miring ini adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 5 km. Inilah perpindahannya. Lanjut. Sekarang kita akan bahas apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan. Perhatikan ya. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perhatikan. Jadi kalau kelajuan yang dimasukkan harus jarak. Kalau kecepatan yang dimasukkan harus perpindahan. Oke ya, mudeng. Sekarang lanjut. Perhatikan, sekarang kita akan masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Apa sih GLB itu? Perhatikan, gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dan dengan kecepatan tetap. Perhatikan ya, GLB adalah gerak yang lintasannya harus lurus dan kecepatannya tetap. Perhatikan di sini. Pada GLB yang beraturan, ini beraturan, yang beraturan adalah perpindahannya. Maksudnya adalah kalau perpindahannya beraturan, berarti kecepatannya tetap. Oke, kesimpulannya pada GLB lintasannya lurus, kecepatannya tetap, percepatannya 0. Ingat, karena kecepatannya tetap berarti tidak punya percepatan atau percepatannya 0. Lanjut. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus pada GLB. Perhatikan. Rumus pertama adalah V sama dengan S per T. V adalah kecepatan meter per sekon, S adalah perpindahan meter, T adalah waktu atau sekon. Perhatikan,
Karena V sama dengan S per T, maka S akan sama dengan V kali T. Sekarang perhatikan rumus kedua. X sama dengan X0 plus V kali T. Nah, rumus ini adalah rumus untuk menentukan posisi. Perhatikan, X itu adalah posisi benda atau posisi akhir. X0 adalah posisi mula-mula. V kali T sebenarnya adalah perpindahannya. Jadi posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah perpindahan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke grafik GLB. Perhatikan ya. Kita ambil contoh. Contohnya adalah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap 5 meter per sekon. Perhatikan ya, kecepatan 5 meter per sekon itu artinya tiap sekon ini benda berpindah sejauh 5 meter. Ini, sekali lagi, tiap sekon benda berpindah sejauh 5 meter. Sekarang kita akan bikin grafik perpindahan terhadap waktu. Perhatikan, awalnya posisinya 0. 1 sekon benda berpindah 5 meter. Berarti detik kedua sudah menjadi 10. Detik ketiga sudah menjadi 15. Maka grafik perpindahannya adalah, perpindahan terhadap waktunya adalah lurus, yaitu berupa garis lurus miring ke arah tertentu. Sekali lagi kesimpulannya, pada GLB grafik S terhadap T itu akan miring tapi lurus. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB. Perhatikan, GLB adalah gerak dengan kecepatan tetap. Karena kecepatannya tetap, maka grafik kecepatan terhadap waktunya harus mendatar. Karena tetap, tadi contohnya adalah kecepatannya tetap sebesar 5 meter per sekon. Perhatikan kesimpulannya. Grafiknya berupa garis lurus mendatar. Kenapa? Karena kecepatannya tetap. Sekarang berikutnya grafik percepatan terhadap waktu. Perhatikan, GLB itu tidak punya percepatan karena kecepatannya tetap. Karena tidak punya percepatan, maka grafik A-nya adalah di sumbu T atau A-nya sama dengan 0. Perhatikan, kesimpulannya grafik A terhadap waktu berupa garis lurus di sumbu T. Kenapa? Karena A-nya sama dengan 0. Lanjut. Sekarang kita masuk ke gerak lurus berubah peraturan. Perhatikan ya, gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Apa itu GLBB? Perhatikan, GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan atau perlambatan yang tetap. Sekali lagi ya, GLBB adalah gerak lurus tapi dengan percepatan atau perlambatan yang tetap. Jadi, pada GLBB yang beraturan adalah perubahan kecepatannya. Perhatikan, yang beraturan adalah perubahan kecepatan. Kesimpulan, pada GLB, pertama, lintasannya lurus. Kedua, percepatan atau perlambatannya tetap atau hanya konstan. Oke, lanjut. Sekarang persamaan pada GLBB. Persamaan pertama adalah, ini adalah persamaan untuk mencari A. A adalah VT min V0 per T. Persamaan ini bisa diubah menjadi VT sama dengan V0 plus AT. Oke, sekarang persamaan kedua. Perhatikan, ini tentang percepatan, ini tentang perpindahan. Perpindahan pada GLBB dihitung dengan rumus VOT
plus setengah AT kuadrat. Jadi perhatikan, kalau pada GLBB perpindahannya dihitung dengan persamaan ini, VOT plus setengah AT kuadrat. Berikutnya sekarang, kalau ini adalah perpindahan, ini adalah posisi. Posisi akhir adalah posisi awal ditambah dengan perpindahan. Sekali lagi, posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah dengan perpindahannya. Karena ini adalah ini. Sekarang rumus terakhir pada GLBB. Ini adalah rumus hubungan antara VT, V0, A sama S. Persamaannya adalah VT kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kecepatan awal kuadrat, plus 2 kali A kali S. A adalah percepatan, S adalah perpindahannya.